Sebetulnya mau saya tampilkan beberapa berita ya. Saya mau tampilkan beberapa berita eh, seorang wanita belia ya, masih umur 20 tahun di Inggris dan di Jerman, juga Inggris, di Jerman sama Amerika ya. Waduh kasihan ya, itu ada 3 berita. Mudah-mudahan kalau keburu nanti kalau pas saya lagi duduk makan sambil saya tampilkan nanti ya, saya tunjukkan kepada Anda ya, saya share screen dan nanti share. Anda lihat ya, semua nabi dari zaman Musa, Samuel, Elia, ya, Elisa, itu sekolah. Maleaki, Esra, Nehemia, bahkan Yesus saja sekolah. Para rasul sekolah, saudara. Lalu tiba-tiba kedatangan nabi yang buta huruf, ngaku-ngaku, lalu semua dianggap salah semua sama dia. Ini kalau tidak compong apa tuh? Lalu kalian percaya sama orang buta huruf ini, yang nabi yang sekolah katanya goblok, nabi yang tidak sekolah katanya pinter. Compong, saudara ya. Nah, ini yang terjadi dengan kalian orang Indonesia, coba. Seluruh dunia, seluruh Islam, ya dulu menyerang Israel, 1948, 67, 73. Seluruh dunia Islam ngeroyok Israel, saudara ya. Seluruh dunia Islam ngeroyok Israel, bayangin itu. Menang enggak? Nggak bakal menang. Sampai kapanpun nggak bakal menang, saudara. Seluruh dunia Islam ngeroyok Israel. Sampai kapanpun nggak bakal menang. Yang ajaibnya apa, saudara? Yang ajaibnya, tiba-tiba hari ini seluruh dunia Islam menjilat rame-rame pantatnya Israel. Ya, Indonesia masih sombong dah mau jilat pantat Israel. Saya belakangan aja Pak, kalau sudah tinggal kreminya, katanya si Jokowi sama Retno kan. Nanti Pak, Bapak yang pinggir-pinggirnya saja, saya nanti yang dagingnya Pak dapat kreminya Pak, saya jilat Pak. Oh ya, oke, oke, pintar, 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 pintar. Ternyata Jokowi lebih pintar ya. Dia tidak mau aninya ya, nggak mau ampasnya, maunya kreminya, saudara, yang dijilat, saudara ya. Luar biasa Jokowi sama Retno ini ya. Jadi Indonesia sekarang lagi bingung ya, karena Iran aja sudah mau mundur dari hari ini Nabi 26 sedang summer vakansi. Wah, cie-cie summer vakansi. Kita lagi liburan ya, summer vakansi. Nah, kita lagi mau jalan-jalan, mau makan bebek panggang. Luar biasa. Saya nggak pakai tepuk tangan ya, karena modulnya nggak dibawa. Lupa pakai sabuk lagi Nabi ke-26 ini, moga-moga nggak kedodoran. Buru-buru tadi ya. Nah, kita hari ini membahas tentang Iran ya. Membahas tentang Iran. Iran 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu tuh ya, itu mundur teratur dari dari Syria ya, menarik pasukannya dari Syria. Tampaknya setelah dibom ya, setelah dibom salah satu kota dekat pembangkit listriknya mereka, ketakutan mereka, lalu mereka sambil ngancam-ngancam mau balas Israel, tapi mereka menarik mundur pasukannya. Wah, luar biasa ya. Ternyata cuma gitu doang ya gertakannya ya Iran ya. Ya sudah kita duga, mau gimana ya, cuman bacot doang, congor doang itu grupnya si orang-orang Islam ini. Cuman congor doang ya, katanya mau nangkap saya nggak ketangkap, katanya mau bunuh saya nggak dibunuh-bunuh, katanya mau mengasap saya nggak diasap-asap. Sama cuman congor doang nih orang-orang Bani Onta ini ya. Nah, luar biasa. Kita juga mendengar ya bagaimana Rafah dibombardir habis-habisan, jeritan itu ya. Waduh, ini pendeta tapi tega ya bunuhin orang. Saya bukan tega, saudara ya. Anda harus membedakan piti dengan mercy. Saya selalu bilang bedakan piti dengan mercy, piti dengan mercy. Bedakan piti dengan mercy. Mengapa Anda harus membedakannya? Karena ketika Anda piti ya, maka Anda akan saudara? Anda akan masuk dalam jebakan, ya. Anda akan tertipu. Nah, banyak orang humanis, para humanis itu memiliki piti, saudara. Makanya goblok-goblok itu yang orang-orang humanis di Eropa itu ya. Goblok-goblok yang di Amerika, di Eropa, mereka berjuang katanya untuk kemanusiaan, tetapi mereka ditipu sama si orang Islam ini. Orang Islam ini menggunakan demokrasi dan menggunakan humanis untuk nipu, ya, untuk menipu dan untuk mendirikan khilafah, lalu kalian akan dicekek mati-matian ya.
Sebetulnya mau saya tampilkan beberapa berita ya. Saya mau tampilkan beberapa berita eh, seorang wanita belia ya, masih umur 20 tahun di Inggris dan di Jerman, juga Inggris, di Jerman sama Amerika ya. Waduh kasihan ya, itu ada 3 berita. Mudah-mudahan kalau keburu nanti kalau pas saya lagi duduk makan sambil saya tampilkan nanti ya, saya tunjukkan kepada Anda ya, saya share screen, saya tampilkan kepada Anda betapa kasihannya mereka ya, betapa kasihannya orang-orang ini. Dan saudara, yang tragis apa saudara? Yang tragis ya, yang tragis adalah kemudian orang-orang ini ketika pergi ke negara Islam ya, berjuang di Syria dan di beberapa negara Islam itu ya, mereka nggak bisa pulang karena mereka apa bakar paspornya mereka, jadi ditolak ya. Kalian di Jerman kemarin satu ya boleh masuk, tapi karena dia orang bule, karena dia bule Jerman. Tetapi yang tiga, yang satu kayaknya orang India ya kalau nggak salah ya, orang Pakistan atau India tapi udah warga negara Amerika. Yang satu orang Inggris tapi juga ini juga ya, imigran juga. Satunya, bentar tadi saya bilang apa? Inggris, Amerika, Jerman. Bentar, ada satu lagi saudara ya, ada satu lagi. Inggris, Amerika, Jerman, aku ada 4 tadi ya. Nggak boleh balik karena mereka imigran. Nah, yang boleh balik itu karena mereka bule, saudara ya. Kamu sudah melepaskan keluarga negaramu, kamu nggak boleh pulang. Kamu udah berjuang di negara lain, terus kamu di sini mau teriak-teriak, mau bikin khilafah. Kemarin kita bahas ya, 1000 orang Islam demo di Jerman, di Hamburg mau bikin khilafah ya. Geblek ini orang-orang Islam ini ya. Lari dari negara Islam, dari khalifah, dari khilafah, pergi ke sini mau bikin khilafah yang baru kan. Tololnya minta ampun, nggak pakai kuota tololnya kan. Bukan rasis saudara ya, tapi memang tolol. Nggak tahu kenapa orang-orang ini memang tolol. Maklum ya, otaknya bukan di sini otaknya, tapi di belakang ya. Jadi ya kita nggak heran lah ya, nggak heran. Jangan jangan heran, jangan nggak usah dumeh juga. Biasa lagi gitu ya. Tadi kita tiktokan ketemu orang Islam. Ya dia ngoceng ini ngoceng itu, cuma tak tunjukin ini loh dari Departemen Agama. Oh salah itu, Departemen Agama salah. Loh ini dokter loh, Departemen Agama. Mau salah itu. Nah, terus yang ngoceng lagi tak tunjukkan ini loh Raja Saudi. Oh salah itu Raja Saudi itu. Loh sebentar, Departemen Agama yang pinter salah. Raja Saudi yang agamanya jelas lebih dari kamu salah. Lalu yang benar yang mana? Yang benar yang saya. Loh, kamu ini siapa? Sekolah di mana? Kamu ini peranannya apa? Kamu merasa nah itu orang Islam saudara ya. Sampai saya bilang, kamu ya ketemu sama orang buta huruf, diajarin agama, kamu nurut mantuk-mantuk amin-amin. Terus kamu ketemu saya dokter, saya bisa 7 bahasa. Tak ajari katanya saya ngawur. Compong kamu otaknya, tak bilangin. Otak kamu tuh di pantat, saya bilang gitu ya. Enggak heran Indonesia kere. Anda lihat ya, IQ rata-rata orang Indonesia itu di bawah IQ-nya gorila, saudara. Wassalam, wassalam. Masya Allah, subhanallah. La ilaha illallah, cabulullah. Nah, saudara, IQ orang Indonesia, rata-rata IQ orang Indonesia itu di bawah IQ gorila, ya 78. IQ gorila itu 80 sampai 95, saudara. Gila ya. IQ-nya gorila 90 sampai 95. 80 sampai 95. IQ-nya orang Indonesia 78. Oh, gila nggak, saudara? Nah, negara Islam terbesar di dunia adalah Indonesia. Artinya orang Islam ini, sebagian besar orang Islam, IQ-nya di bawah IQ gorila. Makanya gak heran, dikasih tahu sama orang buta huruf, mantuk-mantuk, hebat, pinter, ini orang buta hurufnya Ciami nih. Ya kan? Dikasih tahu sama orang yang dokter, sekolahnya 10 tahun, ya kan? Dokter, Anda ngomongnya salah, kan sombong ini orang Islam ini, coba. Compong enggak? Coba. Ya, yang bilang compong, yang di YouTube bilang compong, semua bilang. Yang di YouTube semua bilang sama-sama compong. COMPONK. Compong. Ya. Bilang semua ramal bilang compong yang di YouTube ya. Ayo dong, kasih semangat. Jangan lupa sawerannya. Ah, iya, terima kasih anak domba yang hilang. Jangan lupa sawerannya. Tapi nggak pakai G ya. Compong itu nggak pakai G. Nggak pakainya K. Compong. Ya pakai K ya. Sekarang saya di Belanda, saya biasakan membedakan G, K, ya bisa berbeda ya. G sama K ya, beda ya.
Nah, double N, double G, saya itu biasa di sini ya, sudah biasa membedakan eh, double H, double double K. Kalau compong itu bukan pakai G, pakai K. Compong. Coba belajar semua sama-sama nulis. Compong. Gitu ya. Nah, saudara ya, kita balik lagi dalam narasinya kita. Jadi saudara, memang ada kengerian, ya, ada kengerian di dalam di Eropa juga sama ya. Kalau kamu ngeliat Arab-Arab ini, wah, compong semua nih saudara orang Islam di sini. Udah nyetir mobil nggak pakai SIM, kalau nabrak galakan dia daripada kita, saudara ya. Compong nggak? Compong dong. Nggak usah nggak compong sih orang begini. Gimana sih? Nah, kecompongan ini ternyata adalah sebuah spirit yang ditularkan dari zaman Muhammad sampai dengan hari ini. Bayangin, ya. Yesus dan para rasul itu adalah generasi orang yang sekolah. Bahkan Musa saja sekolah. Semua nabi sekolah, saudara. Dari Musa. Musa itu sekolah ya. Dia sarjana di Mesir ya. Dia panglima perang dan sarjana di Mesir. Anda lihat ya, semua nabi dari zaman Musa, Samuel, Elia, ya, Elisa, itu sekolah. Maleaki, Esra, Nehemia, bahkan Yesus saja sekolah. Para rasul sekolah, saudara. Lalu tiba-tiba kedatangan nabi yang buta huruf, ngaku-ngaku, lalu semua dianggap salah semua sama dia. Ini kalau tidak compong apa, saudara? Lalu kalian percaya sama orang buta huruf ini, yang nabi yang sekolah katanya goblok, nabi yang tidak sekolah katanya pinter. Compong, saudara ya. Nah, ini yang terjadi dengan kalian orang Indonesia, coba. Seluruh dunia, seluruh Islam, ya, dulu menyerang Israel, 1948, 67, 73. Seluruh dunia Islam ngeroyok Israel, saudara ya. Seluruh dunia Islam ngeroyok Israel, bayangin. Menang enggak? Nggak bakal menang. Sampai kapanpun nggak bakal menang, saudara. Seluruh dunia Islam ngeroyok Israel. Sampai kapanpun nggak bakal menang. Yang ajaibnya apa, saudara? Yang ajaibnya, tiba-tiba hari ini seluruh dunia Islam menjilat rame-rame pantatnya Israel. Ya, Indonesia masih sombong, nggak mau jilat pantat Israel. Saya belakangan aja Pak, kalau sudah tinggal kreminya, katanya si Jokowi sama Retno kan. Nanti Pak, Bapak yang pinggir-pinggirnya saja, saya nanti yang dagingnya pada kreminya Pak, saya jilat Pak. Oh ya, oke, oke, pintar, 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 pintar. Ternyata Jokowi lebih pintar ya. Dia tidak mau aninya ya, nggak mau ampasnya, maunya kerbinya, saudara, yang dijilat, saudara ya. Luar biasa Jokowi sama Retno ini ya. Jadi Indonesia sekarang lagi bingung ya, karena Iran aja sudah mau mundur dari Israel. Wah, Iran itu udah terkentut berak-berak itu ya. Iran itu udah terkentut udah berak-berak, saudara. Perang sama Israel baru dibom tetangganya reaktor nuklir sebelah. Baru sebelah rumahnya baru dibom aja udah kejang-kejang kelojotan kejar-kejar. Kenapa? Dia mau nembakin ke Israel nggak ada yang masuk pelurunya, saudara ya. Terus dia mau macam-macam, mau saya tembak lagi 1.000 lagi, nggak apa-apa. Kemarin ya 350 nggak ada yang nyasar. Mau nembak 1.000 lagi nggak apa-apa. Mau kamu punya berapa? 3.000, kirim aja semua nggak apa-apa. Katanya Israelnya kan. Satu pun nggak ada yang masuk ya. Israel baru kirim drone ya, mainan itu ya, drone kecil. Ding, bungu sebelahnya meledak. Bingung, saudara ya. Lalu sekarang mahasiswa di Kolombia itu di Universitas Kolombia kejang-kejang ya, kecil-kecil kelojotan masuk goblok ini ya. Saya nggak ngerti cara berpikir. Ngomongin tadi ya, humanis itu humanis itu piti ya, makanya gampang dibohongin. Kamu lihat ya orang-orang humanis itu, lihat ya teman-teman kamu yang humanis itu, teman-teman kamu lihat yang di kampus itu, coba kamu, ya itu pin-pinbo, saudara. Orang humanis ini adalah orang pin-pinbo, pintar-pintar bodoh. Kelihatannya wah dia bintang kelas, dia tukang demo, pintar ngomong, pintar itu. Coba orang humanis ini paling gampang ketipu, saudara. Kamu lelesin coba duitnya dia keluar semua tuh. Kamu baikin dia sedikit aja itu. Waduh, jangankan ini ya. Aduh, perawannya pun dikasih sama kamu, saudara ya. Kalau dia punya perawan pun perawanannya dikasih ke kamu. Orang humanis itu cuma kasih kamu dikileni dikit aja, saudara ya. Itu gampang sekali. Pin-pinpo ya. Kenapa piti, saudara ya? Katanya kasihan. Ya, kasihan. Itu kan lagi kepengen seks katanya kan. Kasihan. Itu kan cinta katanya orang humanis kan. Jadi dia pikir LGBT, homoseksual, lesbian itu dia pikir itu cinta. Nah, orang-orang humanis ini kemudian diakalin sama si orang Islam ini. Wah, kamu mau ngakali orang Kristen nggak bisa. Kalau ngakali orang humanis kamu bisa. Karena humanis ini adalah cinta tanpa Yesus. Cinta tanpa Yesus itu adalah nafsu. Ya,
Sehingga orang-orang humanis ini gampang dibohongin, saudara ya. Kelihatannya orang ini baik, tapi goblok, saudara ya. Orang-orang humanis ini ya. Nah, nanti kapan sudah pernah kita ya, sudah pernah ajarin kalian ya tentang humanis ini. Gila ya, saudara ya. Nah, itulah sekarang bagaimana orang-orang humanis ini akhirnya ditipu di Amerika dan Amerika kehilangan satu generasi mahasiswa 4 tahun itu ya. Aduh, kasihan satu angkatan itu ya, satu generasi mahasiswa, bukan satu angkatan generasi usia, tapi angkatan ya, 4 tahun itu ya. Aduh, saya sih berharap ini rektornya kemarin sudah dipecat ya. Bukan rektornya, tapi presidennya. Presidennya Columbia sama presidennya Harvard kan udah dipecat itu kan, gara-gara disuap. Jadi para mahasiswa ini rupanya itu tadi karena humanis. Ya, makanya eh, hati-hati, hati-hati dengan siapa anakmu bergaul ya, saudara ya. Anakmu bergaul dengan siapa, kamu kudu hati-hati loh, saudara ya. Karena apa? Karena jangan-jangan nanti anakmu ikut sombong nanti. Kalau dia ikut-ikutan demo jangan boleh, saudara ya. Jangan anakmu suruh ikut-ikutan apa namanya demo-demo yang rusak-rusak itu ya. Aduh, jangan ya, saudara ya. Makanya dulu waktu kita ajak demo-demo itu sebenarnya demonya mau seperti apa. Ya, saya tidak hati-hati ya, karena saya khawatir. Nah, Anda lihat, dimatiin double. Saudara, kamu coba lihat ya, waktu Satya Wacana, itu kan mahasiswa demo pertama kali itu Satya Wacana itu ya, tahun 95 itu ya. Yang lemparkan bangku pertama kali mecahin kacanya Biro Administrasi di UKSW itu adalah HMI, saudara. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya lihat orang itu orang HMI. Ya. Dan saya tahu persis, saya kenal itu sama-sama satu fakultas dengan saya kok. Saya tahu persis dia orang yang pertama kali lempar bangku ke kaca itu, saudara ya. Wah, saya bilang, wah, goblok ini orang-orang ini ya. Nah, pro demokrasi, tapi gobloknya minta ampun. Ya kan? Dosen-dosen kita itu sudah doktor, sudah master. Lah kamu S1 aja belum, akhirnya pada keluar ya. Akhirnya banyak yang nggak selesai. Saya ingat sekali, di angkatan kami, di Universitas Satya Wacana itu banyak yang nggak selesai, pindah, akhirnya mereka karena kudu ngulangin lagi 1 semester. Dan mereka udah capek. Kalau ngulangin 1 semester, berarti ngulangin 1 tahun, saudara ya. Akhirnya pada telat semua. Ya, kemarin ada yang ngaku dosa sama saya, ya email ke saya ngaku iya Pak, saya dulu ikut-ikutan pro demokrasi, akhirnya saya kuliahnya mundur setahun, padahal kita lagi miskin sekali. Waduh, kita ngalamin yang luar biasa. Iya, dia bilang bodoh, bilang bodoh. Makanya jangan ikut-ikutannya begitu-begitu, ya saudara ya. Kita jam berapa kan? Ini kan, aspraknya kan? Jam berapa? Jam jam 45, apa 5:45? 5:45. Kalau ngisi kelas, buru nggak ya? Buru ya? Ya kalau itu susah kan. Kita telepon aja, kita jam 6 aja bilangin. Jam 6 bilang, kita telepon dulu. Oke, misalnya kita lagi janjian ya, tempatnya harus abstrak dulu ya. Ramai sekali soalnya tempatnya ya, murah meriah ramai. Tempat kami gitu kita masih abstrak. Oke, ini kita juga lagi tadi meeting dengan, tadi udah selesai meetingnya dengan ini ya.